Sejauh ini, kita telah membahas iman dalam pengertian yang paling luas dan paling umum yang terkait dengan semua pernyataan dan janji-janji Allah dalam Alkitab. Namun ada satu bagian dari pesan Alkitab yang paling penting karena ia menentukan takdir kekal setiap jiwa manusia. Bagian ini disebut Injil, dan bagian ini menyingkapkan jalan keselamatan dari dosa dan konsekuensi-konsekuensinya. Sangat sering orang menganggap Injil sebagai sesuatu yang samar dan bersifat emosional, yang mustahil untuk dijelaskan dengan cara rasional. Bahkan dalam pemberitaan Injil, seringkali ada begitu banyak penekanan pada respons emosional sehingga tercipta kesan bahwa keseluruhan keselamatan terdiri dari pengalaman emosional. Namun ini tidak benar dan menyesatkan. Pesan Injil yang sebenarnya, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, terdiri dari fakta-fakta yang pasti, dan keselamatan terdiri dari mengetahui, mempercayai, dan bertindak berdasarkan fakta-fakta ini. Apakah fakta-fakta ini yang merupakan pesan Injil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat beralih kepada dua bagian dalam tulisan Paulus. Roma pasal 4 ayat 24 dan 25 dan 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dalam Roma pasal 4, Paulus menganalisis ciri-ciri utama iman Abraham dan menempatkan iman Abraham sebagai contoh yang harus diikuti oleh semua orang Kristen yang percaya. Ia menunjukkan bahwa menurut kitab suci Perjanjian Lama, Abraham tidak dibenarkan di hadapan Allah oleh perbuatan-perbuatannya, tetapi bahwa imannya diperhitungkan kepadanya untuk kebenaran. Kemudian dalam ayat 23-25, Paulus secara langsung menerapkan contoh Abraham ini kepada kita sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, karena ia berkata, "Tetapi itu tidak ditulis demi dia saja, bahwa itu diperhitungkan kepadanya, tetapi juga demi kita, bagi siapa itu diperhitungkan, yang percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari kematian, yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita,
tercatat dalam Roma 4 ayat 23 sampai 25. Injil seperti yang dinyatakan Paulus di sini mengandung 3 fakta yang pasti. Yang pertama, Yesus telah diserahkan kepada hukuman mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Yang kedua, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Yang ketiga, jika kita percaya pada catatan kematian dan kebangkitan Yesus demi kita, kita akan dibenarkan atau diterima sebagai kebenaran di hadapan Allah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4, Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus tentang pesan Injil yang telah ia beritakan kepada mereka dan yang melaluinya mereka telah sedang diselamatkan. Dan ia kembali menempatkan bagi mereka fakta-fakta dasar dari pesan tersebut. Dan saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah aku beritakan kepadamu, yang juga telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri. Olehnya juga kamu diselamatkan, jika kamu memegang teguh firman yang telah aku beritakan kepadamu. Jika tidak, kamu telah percaya dalam kesia-siaan, karena aku memberikan kepadamu yang pertama-tama, yang juga aku terima, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Dia telah dikuburkan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Sekali lagi kita melihat bahwa Injil terdiri dari 3 fakta yang pasti. Yang pertama, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, Dia telah dikuburkan. Yang ketiga, Dia telah bangkit kembali pada hari ketiga. Paulus juga menekankan bahwa yang pertama-tama dan yang paling berotoritas dari seluruh kesaksian untuk kebenaran dari fakta-fakta ini bukanlah kesaksian orang-orang yang menjadi saksi-saksi mata kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kesaksian kitab suci Perjanjian Lama yang secara profetik telah menubuatkan peristiwa-peristiwa ini ratusan tahun sebelum hal-hal itu benar-benar terjadi. Kesaksian para saksi mata saat peristiwa-peristiwa itu hanya disebutkan belakangan sebagai pendukung kesaksian kitab suci Perjanjian Lama. Jika kita membandingkan pengajaran dari 2 bagian dari surat-surat Paulus ini, Roma 4 ayat 24-25
dan 1 Korintus 15 ayat 1-4. Maka kita dapat menentukan fakta-fakta dasar yang membentuk Injil. Semua fakta-fakta ini berpusat secara eksklusif dalam pribadi Kristus sendiri, bukan dalam kehidupan dan pengajarannya di bumi, tetapi dalam kematiannya dan kebangkitannya. Berikut adalah 4 fakta dasar. Yang pertama, Kristus telah diserahkan oleh Allah Bapa kepada hukuman mati demi dosa-dosa kita. Yang kedua, Kristus telah dikuburkan. Yang ketiga, Allah membangkitkan Dia dari kematian pada hari ketiga. Yang keempat, kebenaran diterima dari Allah melalui percaya dalam fakta-fakta ini. Kita berdoa. Tuhan, betapa kayanya Injil. Terima kasih Bapa, dan terima kasih Tuhan Yesus yang terkasih untuk harga yang tak ternilai yang telah Engkau bayar untuk membeli keselamatan kami di salib Kalvari. Keselamatan kami. Tolonglah aku untuk menjadi kesaksian dari berkat yang luar biasa ini di tempat-tempat di mana aku berada. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu.
Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.